saja. 80% kita impor. Coba. Kita punya Buton. Saya datang ke Buton. Perintah langsung ke Pak Menteri PUPR. Kan nggak bisa seperti ini. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton gede banget, malah kita impor. Kalau Pak Menteri PU sekarang juara, bener kan? Itu saya perintah Pak, semua produksi Buton kita beli lewat e-katalog. Jadi ini loh. Sangat agresif sebenarnya dari pemberdayaan ya dengan bersama dengan Mas Pabi yang sudah saya buat luar biasa. Apa namanya Pak nanti dijelaskan Pak sudah sampai zaman kabar terbaru IKN saja membatalkan aspal Buton. Ini kabar terbaru. Aspal Buton itu bisa dipakai di Indonesia. Ketika akhir dari pemaparan dan diskusi kami dengan Bapak Presiden cuma nanya, jadi apa usulannya? Saya cuma ngomong, Pak, pada tahap awal ini, seyogianya aspal Buton itu dibeli oleh pemerintah. Sehingga bisa memperjuangkan ini, tapi kita akan mengawal sedemikian rupa supaya mutunya itu bisa terjaga, karena ini barang bagus. Dan baru kemudian setelah itu sudah cukup familiar dengan seluruh pelaku aspal di Indonesia, maka sudah mulai ada mekanisme paksa. Saya ingat sekali pada saat itu Bapak Presiden langsung menanyakan ke Pak Menteri Investasi, apakah itu dimungkinkan? Ya ternyata memang itu dimungkinkan. Jadi mungkin yang pertama, kita sebenarnya sudah ada di LKPP itu mekanisme supply by owner ya, SPO. Dan ini bukan barang baru karena dalam proyek-proyek pembangunan jembatan oleh Kementerian PUPR, ternyata besinya, bajanya itu dibeli oleh PU. Jadi ini bukan hal baru ya. Kenapa? Karena memang kenapa bajanya dibeli oleh PU? Karena untuk menjaga stabilitas harga. Ya sebenarnya mirip ya. Bagaimana jika komponen aspalnya dibeli oleh pemerintah? Karena yang kami hadapi di lapangan adalah memang meskipun kebijakan dan regulasi dari pemerintah sudah luar biasa kencang untuk aspal Buton, tapi tetap ternyata tata niaganya ini masih berada di tangan lapangan. Kebetulan saya juga sendiri ikut di dalamnya, kami brainstorming yang kita hadapi di Kabupaten Buton tentang aspal Buton itu sendiri. Pertama, hari ini kita terbentur dengan aspal Buton itu disetarakan dengan batu bara dari sisi perundang-undangan. Makanya seberapa banyak pun calon investor yang akan kita dorong masuk di aspal Buton itu susah. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti bertabrakan dengan proses perolehan izinnya itu harus melalui mekanisme lelang. Ini fakta yang kita hadapi. Itu disatukan. Batu bara itu salah satunya pemahamannya adalah batuan aspal Buton. Sehingga itu berimbas ke semuanya. Mungkin salah satu termasuk akan dikeluhkan oleh teman-teman pelaku usaha tadi. Termasuk pemasarannya, jelas di situ. Nah, kalau kita berbicara tentang roadmap aspal Buton ini sendiri, bahasanya kalau saya tidak salah ingat, di situ tuh bukan pertambangan aspal alam Buton, bukan pemberdayaan aspal Buton. Nah, kalau kita mengacu di bahasa pemberdayaan aspal Buton ini, harusnya aspal Buton itu ada perlakuan tersendiri.